Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya, Filda Unfeels. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, supaya bisa update video-video terbaru dari channel YouTube saya. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 11 tentang teori asam basa. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu pernah melihat, bahkan mungkin menggunakan jeruk dan daun sirih. Jeruk, apabila kita mencicipi, akan terasa masam, dan ketika mengenai tangan, terasa kesat. Berbeda dengan daun sirih, apabila terkena di tangan, terasa licin, dan kalau kita cicipi, rasanya sepat atau pahit. Nah, jeruk merupakan salah satu contoh asam, sedangkan daun sirih adalah basa. Mengapa bahan-bahan tersebut mempunyai sifat asam dan basa? Apa sebenarnya larutan asam dan basa itu? Dan bagaimana membedakan antara asam dan basa? Nah, mari kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita belajar mengenai konsep asam basa. Konsep asam basa yang pertama dari teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, jika asam dilarutkan dalam air, akan terjadi reaksi ionisasi sebagai berikut. Ini adalah contoh reaksi ionisasi asam asetat CH3COOH yang dilarutkan dalam air. Reaksi ionisasinya ditulis seperti ini. CH3COOH tambah H2O membentuk ion H3O+ tambah CH3COO- atau CH3COOH membentuk ion H+ dan CH3COO-. Dari reaksi ini, bisa kita lihat bahwa asam melepaskan ion H+ atau ion H3O+. Ion H3O+ ini terjadi karena ion H+ diikat oleh air. Reaksi ionisasi asam biasanya ditulis dengan melepaskan ion H+. Jadi, ion H+ inilah yang merupakan pembawa sifat asam. Contoh reaksi ionisasi beberapa asam sebagai berikut. Yang pertama, asam klorida HCl membentuk ion H+ tambah Cl-. Yang kedua, asam sulfat H2SO4 membentuk ion 2H+ tambah SO4 2-. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa asam merupakan suatu senyawa yang dapat menghasilkan ion hidrogen atau H+ atau ion hidronium H3O+ bila dilarutkan dalam air. Berdasarkan jumlah ion H+ yang dilepas, senyawa asam dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, asam monoprotik, yaitu senyawa asam yang melepaskan satu ion H+. Contohnya adalah senyawa asam HCl dan HNO3. Yang dalam reaksinya masing-masing melepaskan satu ion H+. Yang kedua, asam diprotik, yaitu senyawa asam yang melepaskan dua ion H+. Contoh senyawa asamnya adalah H2SO4 yang melepaskan dua ion H+. Yang ketiga, asam triprotik, yaitu senyawa asam yang melepaskan 3 ion H+. Contoh senyawa asam H3PO4 yang dalam reaksinya melepaskan 3 ion H+. Kedua jenis asam ini, yaitu asam diprotik dan asam triprotik, digolongkan ke dalam asam poliprotik, yaitu senyawa asam yang melepaskan lebih dari 1 ion H+. Yang berikut, berdasarkan rumus kimianya, asam dibedakan sebagai asam non-oksi, asam oksi, dan asam organik. Yang pertama, asam non-oksi, yaitu asam yang tidak mengandung oksigen. Contoh beberapa asam non-oksi dan reaksi ionisasinya dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ada senyawa asam fluorida, asam klorida, asam bromida, asam sianida, dan asam sulfida. Ini adalah reaksi ionisasinya. Jadi, contoh senyawa asam non-oksi adalah seperti ini. Senyawa asam yang tidak mengandung oksigen. Yang kedua, asam oksi
yaitu asam yang mengandung oksigen. Contoh beberapa asam oksi dan reaksi ionisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jadi, ada HClO, asam hipoklorit. Reaksi ionisasinya seperti ini. Ada asam klorid, asam nitrat, asam sulfat, asam karbonat, asam fosfit, dan asam fosfat. Ini rumus senyawanya kita lihat mengandung oksigen. Yang ketiga, asam organik, yaitu asam oksi yang umumnya terdapat pada senyawa organik. Contoh asam organik dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi ada senyawa HCOOH, asam formiat, ada asam asetat, asam propionat, dan asam benzoat. Ini adalah contoh senyawa asam organik. Berdasarkan kekuatannya, asam terdiri dari asam kuat dan asam lemah yang ditentukan oleh besarnya derajat ionisasi asam di dalam larutan air. Yang pertama, asam kuat, yaitu asam yang derajat ionisasinya mendekati 1 atau mengalami ionisasi sempurna. Misalnya senyawa asam HCl, HBr, HNO3, HClO4, HClO3, HiO4, dan H2SO4. Yang kedua, asam lemah, yaitu asam yang derajat ionisasinya kecil atau mengalami ionisasi sebagian. Misalnya senyawa asam HCOOH, CH3COOH, H2CO3, HCN, dan H2S. Yang berikut, basa. Senyawa basa yang banyak digunakan adalah NaOH, CaOH 2 kali, dan MgOH 2 kali. Menurut Arrhenius, jika basa dilarutkan dalam air, akan terjadi reaksi ionisasi sebagai berikut. Ini adalah contoh reaksi ionisasi beberapa senyawa basa yang dilarutkan dalam air. Reaksi ionisasinya adalah yang pertama, NaOH membentuk ion Na+ tambah OH-. Yang kedua, CaOH 2 kali membentuk ion Ca2+ tambah 2 OH-. Yang ketiga, MgOH 2 kali membentuk ion Mg2+ tambah 2 OH-. Nah, seperti yang kita perhatikan pada reaksi ini, setiap basa menghasilkan ion OH-. Nah, karena itu, OH- merupakan pembawa sifat basa. Berdasarkan jumlah ion OH- yang dilepas, senyawa basa dapat dikelompokkan menjadi basa monohidroksi dan basa polihidroksi. Yang pertama, basa monohidroksi, yaitu senyawa basa yang melepaskan 1 ion OH-. Contoh senyawanya adalah seperti berikut ini. Ada litium hidroksida, natrium hidroksida, dan kalium hidroksida. Nah, dalam reaksi ionisasinya ini, masing-masing senyawa melepaskan 1 ion OH-, sehingga termasuk dalam senyawa basa monohidroksi. Yang kedua, basa polihidroksi, yaitu senyawa basa yang melepaskan lebih dari 1 ion OH-. Jadi, basa polihidroksi ini dapat dibagi menjadi basa dihidroksi dan basa trihidroksi. Basa dihidroksi yaitu senyawa basa yang melepaskan 2 ion OH-. Contohnya di sini adalah senyawa magnesium hidroksida, barium hidroksida, seng 2 hidroksida, dan besi 2 hidroksida. Yang dalam reaksi ionisasinya ini melepaskan 2 ion OH-. Sedangkan basa trihidroksi yaitu senyawa basa yang melepaskan 3 ion OH-. Contohnya adalah senyawa aluminium 3 hidroksida dan besi 3 hidroksida. Dalam reaksi ionisasinya ini melepaskan 3 ion OH-. Jadi, larutan asam dan basa merupakan larutan elektrolit. Di dalam air, mereka terionisasi atau terurai menjadi ion-ionnya sehingga asam dan basa dalam larutannya dapat menghantarkan arus listrik.
Sifat elektrolit asam maupun basa berbeda-beda, bergantung dari kemampuan ionisasinya. Berdasarkan kemampuan ionisasinya dalam larutan, asam dapat dibedakan menjadi asam kuat dan asam lemah. Demikian pula basa dapat dibedakan menjadi basa kuat dan basa lemah. Asam kuat dan basa kuat adalah asam dan basa yang mengalami ionisasi sempurna di dalam larutannya. Artinya, jika asam kuat dan basa kuat dilarutkan dalam air, maka mereka akan terurai semua menjadi ion-ionnya. Contoh asam kuat adalah HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, dan HBr. Sedangkan contoh basa kuat adalah NaOH, KOH, dan CaOH 2 kali. Sebaliknya asam lemah maupun basa lemah hanya terionisasi sebagian di dalam larutannya. Contoh asam lemah adalah CH3COOH, HF, H2CO3, H3PO4, HCN, dan HCOOH. Sedangkan contoh basa lemah adalah NH3, NH4OH, dan ALOH 3 kali. Yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Bronsted dan Lowry mengemukakan teori asam basa berdasarkan transfer proton atau ion H+. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa yang dapat memberikan ion H+ atau proton dan disebut donor proton atau bertindak sebagai donor proton. Sedangkan basa merupakan senyawa yang dapat menerima ion H+ atau proton dan disebut akseptor proton atau bertindak sebagai akseptor proton. Jadi, dalam teori asam basa Bronsted-Lowry, ion hidrogen atau proton dipindahkan dari asam ke basa. Perhatikan reaksi antara NH3 dan H2O berikut ini. Nah, kita lihat di sini, H2O ini bertindak sebagai asam karena memberikan ion hidrogen kepada NH3 membentuk NH4+. Karena dia memberikan ion hidrogen sehingga dia bersifat asam, bertindak sebagai asam. Sedangkan NH3 di sini menerima ion hidrogen dari H2O sehingga dia bertindak sebagai basa karena menerima ion hidrogen atau menerima proton. Dan untuk reaksi kebalikannya, di sini OH- akan bertindak sebagai basa karena OH- menerima proton dari NH4+ membentuk H2O. Karena menerima proton dari NH4+, jadi OH- bertindak sebagai basa. Sedangkan NH4+ di sini dia menyerahkan proton, memberikan proton kepada OH- sehingga bertindak sebagai asam. Nah, bisa dipahami ya. Jadi, asam adalah senyawa yang memberikan proton, sedangkan basa adalah senyawa yang menerima proton. Asam dan basa tersebut saling membentuk pasangan asam basa konjugasi. Pada waktu asam memberikan proton, akan terbentuk basa konjugasi dari asam tersebut. Disebut basa konjugasi karena bersifat basa, yaitu dapat menerima proton untuk membentuk asam lagi. Dan jika basa menerima proton, akan terbentuk asam konjugasi. Nah, dari penjelasan ini, mari kita perhatikan pada reaksi ini. Jadi dikatakan pada waktu asam memberikan proton. Asam, di sini H2O bertindak sebagai asam karena memberikan proton. Jadi, pada saat memberikan proton, akan terbentuk basa konjugasi. Basa konjugasinya adalah OH-. Jadi, H2O memberikan proton, terbentuk basa konjugasinya adalah OH-. Dan, jika basa menerima proton, akan terbentuk asam konjugasi. Nah, di sini NH3 bertindak sebagai basa karena menerima proton dari H2O.
Karena menerima proton, maka akan terbentuk asam konjugasi. Asam konjugasinya adalah NH4+. Dari penjelasan ini, kita bisa menentukan asam basa konjugasinya sebagai berikut. H2O merupakan asam konjugat dari OH-. Sebaliknya, OH- adalah basa konjugat dari H2O. Sama halnya, NH4+ adalah asam konjugat dari NH3. Sebaliknya, NH3 adalah basa konjugat dari NH4+. Yang ketiga, teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam merupakan suatu molekul atau ion yang dapat menerima pasangan elektron. Sedangkan basa merupakan suatu molekul atau ion yang dapat memberikan pasangan elektronnya. Perhatikan contoh teori asam basa Lewis pada reaksi berikut. Pada reaksi antara H+ dan NH3, kita perhatikan di sini NH3 memberikan pasangan elektron pada ion H+, sehingga NH3 merupakan basa Lewis. Ion H+ yang menerima pasangan elektron dari NH3 disebut sebagai asam Lewis. Jadi, asam karena menerima pasangan elektron, sedangkan basa karena memberikan pasangan elektronnya. Contoh yang kedua, reaksi antara senyawa BCl3 dan NH3. Nah, kita perhatikan di sini, NH3 menyerahkan pasangan elektron bebasnya kepada molekul BCl3. Menurut teori Lewis, NH3 ini bertindak sebagai basa karena memberikan pasangan elektronnya kepada BCl3. Sedangkan BCl3 bertindak sebagai asam karena menerima pasangan elektron dari NH3. Ikatan yang terbentuk antara BCl3 dan NH3 ini merupakan ikatan kovalen koordinasi, di mana pasangan elektron yang digunakan untuk membentuk ikatan hanya berasal dari NH3. Jadi, bisa dipahami lagi ya bahwa teori asam basa Lewis ini, asam adalah yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah yang memberikan pasangan elektronnya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan share video pembelajaran ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.